Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah bergabung untuk kuliah perencanaan pembelajaran pada sore hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan mari kita buka pertemuan pada hari ini dengan lafaz basmalah, kemudian membaca surat Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Ya, pada pertemuan hari ini kita masih melanjutkan materi yang minggu lalu tentang pengembangan indikator dan nanti kita akan lanjutkan bagaimana membuat sebuah tujuan pembelajaran ya. Langsung saya share screen untuk materi. Sudah saya share di WhatsApp juga sudah saya berikan buku yang dari Anderson dan Krathwohl tentang taksonomi belum ya. Silahkan di-download dan dibuka juga. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan bahas bagaimana mengembangkan indikator dan tujuan pembelajaran. Pada akhir pertemuan atau bab ini diharapkan kalian mampu dalam mendeskripsikan dan pengertian dan fungsi indikator, kemudian mampu memilih kata kerja operasional yang tepat untuk masing-masing level, baik kognitif, afektif maupun psikomotorik. Kemudian mampu merumuskan indikator pencapaian kompetensi, juga mampu meneruskan indikator penilaian, dan mampu merumuskan tujuan pembelajaran. Ya. Indikator adalah penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh adanya perubahan perilaku yang dapat diukur, mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan ya. Dalam pengembangan kurikulum ya, terutama dalam pengembangan perangkat pembelajaran penilaian, indikator merupakan konsep yang penting dipahami oleh pendidik ya. Kita sebagai guru, dosen maupun uh, pendidik. Indikator ini merupakan karakteristik atau respon peserta didik yang menjadi acuan terhadap pencapaian kemampuan tertentu. Menurut Badan Standar Nasional Pendidikan ya, indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi yang ditandai dengan perubahan perilaku yang dapat diukur. Nah, jadi indikator itu harus dapat diukur, mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dan indikator harus dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajarannya, satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur atau dapat diobservasi. Nah, selanjutnya dalam mengembangkan indikator, sebelum ini kita bahas dulu fungsi indikator ya. Ada nggak sini fungsi indikator? Nah, ini fungsi indikator. Dari Kementerian Pendidikan Nasional ada 4 fungsi dari indikator. Yang pertama adalah pedoman dalam mengembangkan materi pembelajaran. Ya, dalam hal ini pengembangan materi pembelajaran harus sesuai dengan indikator yang dikembangkan. Indikator yang dirumuskan secara cermat dapat memberikan arah dalam mengembangkan materi pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, potensi, dan kebutuhan dari peserta didik. Nah, jadi untuk pertama indikator untuk mengembangkan materi pembelajaran. Selanjutnya indikator juga berfungsi sebagai pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran. Nah, desain pembelajaran yang dirancang secara efektif agar kompetensi yang diharapkan dapat tercapai secara maksimal ya. Pengembangan desain pembelajaran juga hendaknya sesuai dengan indikator yang dikembangkan. Karena indikator dapat memberikan gambaran kegiatan apa yang akan dilakukan untuk mencapai sebuah kompetensi. Indikator yang menuntut kompetensi dominan pada aspek prosedural akan menunjukkan agar
kegiatan pembelajaran tidak dilakukan dengan strategi ekspositori, melainkan lebih tepat dengan strategi discovery inquiry. Nah, ini contohnya. Kalau misalnya indikatornya lebih menunjukkan pada aspek prosedural, maka kegiatan pembelajarannya juga harus dirancang lebih ke kegiatan penemuan ya, bukan strategi ekspositori seperti yang dijelaskan. Nah, kemudian indikator juga berfungsi untuk pedoman dalam mengembangkan bahan ajar. Dalam hal ini, bahan ajar itu perlu dikembangkan oleh pendidik guna menunjang pencapaian kompetensi peserta didik. Pemilihan bahan ajar yang efektif harus sesuai dengan tuntutan indikator sehingga dapat meningkatkan pencapaian kompetensi secara maksimal. Yang terakhir, indikator berfungsi sebagai pedoman dalam merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar ya. Nah, nanti ini akan berkaitan juga dengan indikator penilaian ya, indikator pencapaian kompetensi dan indikator penilaian. Jadi indikator pencapaian kompetensi pastinya nanti juga akan berkaitan dalam hal menyusun indikator penilaian ya. Oke. Selanjutnya, dalam hal mengembangkan indikator itu yang perlu diperhatikan adalah tuntutan kompetensi yang dapat dilihat melalui kata kerja yang digunakan dalam kompetensi dasarnya. Jadi kita harus melihat silabus, kemudian karakteristik mata pelajaran peserta didik dan sekolah, serta potensi dan kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan lingkungan atau daerah. Nah, ada dua jenis indikator ya dalam pembelajaran, yaitu ada namanya indikator pencapaian kompetensi atau lebih sering disebut sebagai indikator saja. Kemudian ada lagi istilah namanya indikator penilaian. Nah, indikator penilaian ini adalah indikator yang digunakan dalam menyusun kisi-kisi dan menulis soal yang dikenal sebagai indikator soal. Indikator yang dirumuskan dalam bentuk kalimat dengan menggunakan kata kerja operasional. Rumusan indikator sekurang-kurangnya mencakup dua hal, yaitu kompetensi dan materi yang menjadi media pencapaian kompetensi. Nah, ini sangat penting nanti ketika kalian menyusun sebuah instrumen penelitian ya. Kalau misalnya kalian melakukan penelitian, kemudian ada kegiatan pembelajaran untuk mengukur sejauh mana kemampuan siswa yang kalian mau ukur, misalnya kemampuan kognitif, kemampuan berpikir kritis, kemampuan eh, pemecahan masalah. Nah, itu nanti harus ada indikator soalnya. Kalau misalnya itu ya bentuk tes. Demikian juga kalau misalnya yang ingin kalian nilai adalah sikap dan keterampilan, maka ada indikator penilaiannya juga. Dan itu harus mengikuti kata kerja operasional. Ya. Selanjutnya, dalam mengembangkan indikator ini ada beberapa langkah ya. Yang pertama, menganalisis tingkat kompetensi dalam kompetensi dasar. Yang pertama kali kita harus lihat adalah silabus, yaitu pada bagian kompetensi dasar. Kita harus melihat sejauh mana kompetensi minimal yang dijadikan standar secara nasional. Nah, sekolah dapat mengembangkan indikator melebihi standar minimal tersebut. Jadi, um, dalam silabus kan ada kompetensi dasar. Kita harus melihat kata kerja yang digunakan, kompetensi yang diharapkan pada silabus tersebut paling minimal itu apa. Nah, dan sekolah itu boleh mengembangkan indikator yang lebih dari standar minimal tersebut. Yang tidak boleh adalah kurang dari standar minimal ya. Selain tingkat kompetensi, penggunaan kata kerja menunjukkan penekanan aspek yang diinginkan mencakup sikap, pengetahuan, serta keterampilan. Yang kedua adalah menganalisis karakteristik mata pelajaran peserta didik dan sekolah. Nah, jadi dalam mengembangkan indikator yang perlu diperhatikan adalah karakteristik mata pelajarannya dan peserta didik dan sekolah. Misalnya, ketika kalian mengajar IPA yang meliputi matematika, fisika, kimia, biologi tentunya akan memiliki indikator yang berbeda ketika mengajarkan mata pelajaran seni atau olahraga misalnya. Nah, itu harus menyesuaikan pada jenis mata pelajaran. Juga kita harus melihat kondisi dari peserta didik, tingkat usianya, kemudian eh, apakah sekolah di SMA atau di SMK atau sekolahnya yang
berasrama atau tidak. Nah, itu perlu diperhatikan dalam mengembangkan indikator ya. Selanjutnya, menganalisis kebutuhan dan potensi. Ini juga penting karena kita harus melihat lingkungan serta potensi yang terdapat di sekolah yang kita ajarkan. Jadi bisa saja indikator antar daerah itu ya di setiap sekolah juga bisa jadi berbeda-beda tergantung pada potensi di daerah tempat kita mengajar gitu ya. Nah, kemudian eh, dalam merumuskan indikator, beberapa hal perlu diperhatikan. Pertama, keseluruhan indikator memenuhi tuntutan kompetensi yang tertuang dalam kata kerja yang digunakan dalam kompetensi dasar ya, SK ini tidak ada lagi. Kemudian indikator yang dikembangkan harus menggambarkan hierarki kompetensi. Yang ketiga, rumusan indikator sekurang-kurangnya mencakup dua aspek, yaitu tingkat kompetensi dan materi pelajaran. Yang keempat, indikator harus mengakomodir karakteristik mata pelajaran sehingga menggunakan kata kerja operasional yang sesuai, KKO ya. Dan yang terakhir, rumusan indikator dapat dikembangkan menjadi beberapa indikator penilaian mencakup ranah kognitif, afektif, dan atau psikomotorik. Jadi satu buah indikator itu bisa dikembangkan ke dalam beberapa indikator penilaian nanti ketika membuat sebuah soal. Nah, selanjutnya rumusan indikator juga harus menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur. Kemudian indikator adalah kalimat yang sederhana, jelas, dan mudah dipahami. Kemudian hindari menggunakan kata yang bermakna ganda dan setiap rumusan indikator itu hanya memuat satu kata kerja operasional. Jadi tidak bisa pakai kata sambung dan ya, misalnya dapat menjelaskan dan menganalisis ya, itu tidak boleh. Jadi harus satu-satu seperti itu. Selanjutnya, nah ini ada tambahan sedikit ya. Menurut Kemdikbud tahun 2017, indikator pencapaian kompetensi dirumuskan melalui langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan kedudukan kompetensi dasar dari KI 3 dan eh, dari KI 4 berdasarkan gradasinya dan tuntutan dari kompetensi inti. Kemudian menentukan dimensi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, atau metakognitif. Ya. Nah, kemudian tentukan bentuk keterampilan, apakah keterampilan abstrak atau keterampilan konkret. Nah, untuk keterampilan konkret pada kelas 10 cenderung menggunakan kata kerja operasional sampai tingkat membiasakan atau manipulasi, yaitu berkaitan dengan kompetensi inti di kelas 10 ya. Sedangkan untuk kelas 11 minimal pada tingkat mahir atau presisi. Selanjutnya pada kelas 12 minimal pada tingkat menjadi gerakan mahir atau presisi hingga alami, artikulasi serta kelas lebih tinggi lagi yaitu eh, mampu menerapkan ya untuk kata keterampilan konkret ya. Selanjutnya rumusan indikator pencapaian kompetensi pada setiap KD dari KI 3 dan pada KD dari KI 4 memiliki sedikitnya dua indikator ya. Nah, kemudian ini ada contoh dalam menyusun uh, indikator pencapaian kompetensi ya. Nah, ini adalah kompetensi intinya. Ini materi tentang minyak bumi. Nah, jadi kompetensi inti di sini dituliskan KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Eh, ya, KI 1 menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Kedua, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli, tanggung jawab, responsif, dan proaktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional. KI 3 ini memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, humaniora, dan
wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. KI 4 mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri. Bertindak secara efektif dan kreatif serta mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan. Nah, ini adalah bagaimana mengembangkan indikator pencapaian kompetensi. Jadi kita ambil dulu yang pertama adalah kompetensi dasar. Kompetensi dasar di sini yang contohnya adalah kompetensi dasar 32, yaitu menganalisis proses pembentukan teknik pemisahan fraksi-fraksi minyak bumi serta kegunaannya. Ya, di sini 32 ini merupakan untuk keterampilan ini ya, keterampilan faktual, konseptual, prosedural, dan kognitif, metakognitif ini yang untuk uh, ranah pengetahuannya. Jadi di sini dalam mengembangkan indikatornya kita bisa buat beberapa indikator, tapi di sini ada 4 indikator. Dan ketika membuat indikator itu harus merujuk pada kompetensi dasar. Misalnya kompetensi dasarnya 32, maka dalam menulis indikatornya ini harus tuliskan 321 ini dibalik ya, sebentar. Ya, 321, 322, 323, 324. Artinya indikator ini merujuk pada kompetensi dasar 32 ya. Nah, diurutkan dari mulai indikator yang paling rendah levelnya sampai ke indikator yang paling tinggi. Nah, yang pertama adalah di sini kan kompetensi dasarnya menganalisis. Untuk dapat mencapai kompetensi menganalisis ini, maka indikator yang diperlukan itu adalah menjelaskan sejarah minyak bumi dan proses pengolahannya, kemudian menguraikan komponen-komponen utama penyusun minyak bumi, menafsirkan proses penyulingan bertingkat untuk menghasilkan minyak bumi menjadi fraksi-fraksinya, serta menelaah dampak pembakaran bahan bakar terhadap lingkungan. Nah, kemudian eh, untuk ya ini untuk KI 4 yaitu mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak. Kompetensi dasarnya adalah 42, menyajikan hasil pemahaman tentang proses pembentukan dan teknik pemisahan fraksi-fraksi minyak bumi beserta kegunaannya. Sama seperti yang tadi dalam menuliskan indikatornya, maka nomor dari indikator itu harus merujuk kepada nomor kompetensi dasar. Kemudian diurutkan dari 1 sampai seterusnya. Dimulai dari yang paling rendah sampai ke yang paling tinggi levelnya, level KKO-nya, kata kerja operasional. Yang pertama adalah merancang konsep aplikasi penggunaan bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan berbasis green chemistry, ini contohnya. Kemudian menyajikan hasil pemahaman dalam bentuk Microsoft PowerPoint tentang aplikasi penggunaan bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan. Kemudian mempresentasikan hasil pemahaman tentang aplikasi penggunaan bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan. Jadi mulai dari paling dasar itu merancang konsep, kemudian menyajikan hasil pemahaman, menyajikan hasil ini kan bisa dalam bentuk makalah atau PowerPoint. Kemudian setelah dibuat ya dalam bentuk makalah atau PowerPoint, kemudian dipresentasikan. Nah, ini adalah indikator-indikator untuk mencapai kompetensi dasar menyajikan hasil pemahaman tentang proses pembentukan dan teknik pemisahan fraksi-fraksi minyak bumi ya. Oke, kita lanjut lagi. Setelah indikator itu ada namanya tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran eh, ini adalah eh, turunan dari indikator sebenarnya. Dan dalam tujuan pembelajaran ini ada tambahan lagi yaitu eh, melibatkan unsur-unsur yang dikenal dengan ABCD ya dalam menyusun tujuan pembelajaran, yaitu ada audience, behavior, condition, and degree ya.
Misalnya ada indikator yaitu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi ya. Nah, itu kan indikatornya. Jadi tujuan pembelajaran ini lebih kepada hal teknis yang akan dilakukan. Makanya ada harus ada komponen yaitu ada A, B, C, dan D, yaitu audiens ya siswa atau peserta didik sebagai target. Kemudian B itu adalah behavior atau kemampuan. Nah, ini adalah indikator juga yang akan dicapai setelah mengikuti pembelajaran. Kemudian condition yaitu aktivitas yang akan dilakukan dalam pembelajaran. Jadi hal teknis yang akan dilakukan. Terakhir adalah degree, yaitu tingkatan atau perilaku yang diharapkan. Nah, jadi misalnya ada indikator menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Maka di sini dalam menyusun tujuan pembelajarannya kita harus tambahkan audiens yaitu peserta didik atau siswa. Ya, siswa dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Aktivitasnya apa? Melalui percobaan. Lalu degree-nya tingkatan perilaku yang diharapkan dengan benar. Jadi tujuan pembelajarannya, siswa dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi melalui percobaan dengan benar ya. Nah, kita lihat contohnya. Oh, sebentar. Nah, ini dalam menyusun RPP nanti ini adalah urutan ya. Jadi kompetensi inti itu ditulis 1, 2, 3, 4, kemudian kompetensi dasar sesuai dengan yang terdapat pada silabus ya, 3, 4, 3, 5, atau 4, 4, 4, 5, dan indikator itu harus merujuk pada kompetensi dasar mana yang ingin dicapai. Tujuan pembelajaran juga merujuk kepada indikator mana yang ingin dicapai. Tapi tujuan pembelajaran ini juga boleh dituliskan huruf ya, A, B, C, D, atau angka 1, 2, 3, 4, juga tidak masalah. Tapi kalau memang mau lebih jelas, maka dibuat seperti ini, penomoran seperti ini. Jadi tujuan pembelajarannya merujuk pada indikator yang mana. Nah, ini dia. Tujuan pembelajaran dari yang ini tadi, indikator yang sebelumnya. Nah, yang pertama tadi indikatornya adalah menjelaskan sejarah minyak bumi dan proses pengolahannya. Siswa dapat menjelaskan sejarah minyak bumi dan proses pengolahannya melalui kegiatan apa? Melalui kegiatan diskusi dengan baik dan benar. Ya. Jadi ada A di sini siswa, kemudian menjelaskan sejarah minyak bumi dan proses pengolahannya, ini adalah kompetensi yang ingin dicapai, indikator yang ingin dicapai ya. Kemudian ini adalah C, melalui kegiatan diskusi, kegiatan atau conditionnya. Kemudian dengan baik dan benar, ini adalah degree, tingkat yang diharapkan ya. Kemudian ini yang kedua, siswa dapat menguraikan komponen-komponen utama penyusun minyak bumi melalui diskusi dengan baik dan benar. Ya, ada A, B-nya di sini, C, kegiatan diskusi, dan D, degree. Selanjutnya, siswa dapat menafsirkan proses penyulingan bertingkat untuk menghasilkan minyak bumi menjadi fraksi-fraksinya melalui gambar dan video dengan tepat. Nah, ini conditionnya adalah menggunakan video dan gambar ya. Nah, kemudian yang keempat, siswa dapat menelaah dampak pembakaran bahan bakar terhadap lingkungan melalui gambar dan video dengan tepat. Ya. Nah, kemudian yang indikator yang merujuk pada KD 42, tadi ada merancang konsep aplikasi penggunaan bahan bakar alternatif. Nah, di sini tujuan pembelajarannya, siswa dapat merancang konsep aplikasi penggunaan bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan berbasis green chemistry melalui investigasi dan eksplor informasi dengan tepat. Ya, jadi kegiatannya di sini melalui investigasi dan eksplor informasi. Selanjutnya, siswa dapat menyajikan hasil pemahaman dalam bentuk Microsoft PowerPoint tentang aplikasi penggunaan bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan berbasis green chemistry melalui diskusi dengan teliti, sistematis, dan benar. Kemudian,
Siswa dapat mempresentasikan hasil pemahaman tentang aplikasi penggunaan bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan berbasis green chemistry melalui presentasi PowerPoint. Jadi di sini kegiatannya adalah melalui presentasi dengan tepat, sistematis, dan benar. Oke, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Saya persilahkan. Halo, Izin tanya Bu, silakan. kalau untuk yang ya, kalau yang tujuan pembelajaran itu apa kayak sama seperti yang di indikator, ada kayak batasnya? Misal kalau kalau yang di indikator kan tadi ada minimal 3 ya. Kalau di tujuan pembelajaran apakah itu juga sama Bu? Nah, tujuan pembelajaran itu pasti merujuk pada indikator. Jadi kalau jumlah indikatornya 4, pasti tujuan pembelajarannya juga 4. Kalau indikator itu hanya menjelaskan Oh kompetensi baik Bu. yang ingin dicapai, kata kerja operasionalnya saja ya, dan materinya, jadi ada kompetensi, kata kerja operasionalnya berupa kompetensi dan materinya ya. Kalau tujuan pembelajaran lebih lengkap, ada si siswanya, kemudian ada kompetensi yang ingin dicapai, kemudian ada kegiatannya, dan ada bagaimana cara penilaiannya atau tingkat penilaiannya. Dengan baik dan benar ini kan nanti ada aspek penilaiannya kan, yang baik dan benar itu seperti apa. Ada lagi pertanyaan? Silahkan. Halo, ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Belum, tidak, Bu. Oke, sebentar ya. Nah, selanjutnya tadi kan saya jelaskan ada indikator penilaian ya. Nah, indikator penilaian ini diperlukan ketika kita membuat soal ya. Nah, dalam mengembangkan instrumen penilaian ya, pendidik perlu merumuskan indikator penilaian yang dijabarkan dari indikator, yaitu indikator pencapaian kompetensi. Selanjutnya digunakan dalam penyusunan kisi-kisi soal ya. Setiap butir soal untuk sebuah instrumen tes atau pernyataan untuk instrumen non-tes ya, jadi instrumen tes itu ada soal, dan non-tes itu bisa berupa angket atau lembar observasi ya, pasti udah belajar di evaluasi kalian, harus sesuai dengan indikator penilaian. Menurut Depdiknas ya, sekarang Kemdikbud ya, indikator penilaian ini memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, pendidik dalam mengembangkan kisi-kisi penilaian yang dilakukan melalui tes seperti ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, tes praktik atau tes dan non-tes ini menjadi memudahkan pendidik ya dalam mengembangkan kisi-kisi penilaian. Kemudian peserta didik juga dapat mempersiapkan diri dalam mengikuti penilaian tes maupun non-tes sehingga dapat mengukur kemampuan diri sebelum mengikuti penilaian yang sesungguhnya. Selanjutnya, pimpinan sekolah dapat memantau dan mengevaluasi keterlaksanaan pembelajaran dan penilaian di kelas, serta orang tua dan masyarakat juga akan mengetahui bagaimana mencapai kompetensi peserta didik lebih maksimal dengan melihat adanya indikator penilaian ya. Nah, dalam mengembangkan indikator penilaian, yang pertama yang harus dilakukan adalah atau yang diperhatikan adalah indikator penilaian merupakan pengembangan lebih lanjut dari indikator pencapaian kompetensi. Dan dalam merumuskan indikator penilaian, perhatikan rumusan kompetensi dasar. Ya, jadi selain itu juga harus memperhatikan indikator pencapaian kompetensi. Jadi dari satu buah indikator pencapaian kompetensi dapat dibuat beberapa indikator penilaian ya. Nah,
Selain itu, dalam memilih kata kerja operasional untuk indikator penilaian, pilihlah kata kerja yang memang dapat diukur ya. Dan dari situ juga bisa dikembangkan rubrik penilaiannya. Jadi kita udah lihat beberapa bukan beberapa kata kerja operasional yang dikembangkan oleh Bloom dan direvisi pada tahun 2001 oleh Anderson dan Krathwohl. Nanti di situ kalian bisa memilih kata kerja operasional mana yang bisa digunakan dalam menyusun indikator penilaian ya. Nah, sekarang kita coba lihat contohnya. Ini ada contoh format pengembangan indikator penilaian ya. Nah, ini salah judul kayaknya nih. Dapat menggunakannya nih nggak ada. Nah, misalnya kompetensi dasarnya adalah mengembangkan mendeskripsikan perkembangan teori atom. Ya, dengan indikator yang pertama mendeskripsikan karakteristik teori atom Thomson, Rutherford, Niels Bohr, dan mekanika kuantum, kemudian menghitung perubahan energi elektron yang mengalami eksitasi, dan menghitung panjang gelombang terbesar dan terkecil pada deret Lyman, Balmer, dan Paschen pada spektrum atom hidrogen. Indikator penilaiannya adalah siswa dapat memvisualisasikan bentuk atom Thomson, Rutherford, dan Bohr dalam bentuk sebuah karya produk ya. Kemudian siswa dapat menunjukkan sikap kerjasama, minat, dan kreativitas serta komitmen melaksanakan tugas dalam kerja kelompok. Ini berupa penilaian sikap. Siswa dapat menunjukkan kelemahan dari teori atom Thomson, Rutherford, dan Niels Bohr. Tes tertulis, siswa dapat menghitung energi dan momentum sudut elektron berdasarkan teori atom Bohr. Tes tertulis. Kemudian siswa dapat menghitung besar momentum sudut berdasarkan teori atau mekanika kuantum, tes tertulis. Nah, jadi ini nanti indikator penilaian ini adalah rujukan dalam membuat soal. Jadi ketika kalian menyusun soal, pasti diminta indikator penilaiannya apa. Kemudian kalimat soalnya apa dan bentuknya itu apa? Tes, esai, bentuk tesnya bisa pilihan berganda atau esai, atau pilihan salah benar, atau uh, tes for tire, three tire, itu ada sebelum menyusun soalnya harus ada indikator penilaiannya. Indikator penilaian merujuk pada indikator pencapaian kompetensi ya. Oke. Sepertinya sudah selesai. Nah, sekarang kita masih melanjutkan ke tugas yang minggu lalu ya, yaitu menyusun indikator pencapaian kompetensi sehingga minggu depan kita sudah. Oke, harusnya minggu lalu itu ternyata membahas KPSP dan kurikulum itu karena minggu lalu saya nggak persiapan karena lupa. Tapi ya sudah, tidak masalah. Jadi untuk pertemuan 6 dan ke-7 ini kita penugasan mata kuliahnya adalah menentukan pokok materi dan membuat indikator ya. Pilihlah satu materi atau submateri, kemudian membuat indikator. Materi yang dipilih akan berhubungan dengan tugas selanjutnya sampai pada penyusunan RPP. Kelompok 1, 2, dan 3 untuk kelas 10, pilih materi 1 semester, atau semester 2, materi tidak boleh sama. Kemudian kelompok 4, 5, dan 6 itu materi kelas 11, pilih materi semester 1 atau 2, materi tidak boleh sama ya. Apakah mau sampai kelas 12 atau cukup kelas 10 dan 11 aja? Kalau enggak kita ubah lagi ininya. Pembagiannya. Gimana? Halo? Sesuai itu aja, Bu. Sesuai aja. Jadi kelompok 1, 2, dan 3 kelas 10. Jadi kelas 10 dibagi 3 kelompok ya. Misalnya ambil satu, misalnya gini ya. Satu semester, satu kelas itu ada berapa materi? Kita lihat silabus ya. Silabus kelas 10 itu ada
Satu, kelompok satu silabusnya udah satu, ini ya, untuk 1 tahun ini ya. Halo, kelompok satu Iya, Bu. untuk 1 tahun ya itu udah silabusnya kan. Satu, dua, Iya, Bu. tiga, empat, lima, enam. Ya, kan ada 6 ya. Ada 6 materi. 6 materi berarti dibagi 3. 6 materi dibagi 3, jadi masing-masing kelompok dapat 2 materi ya. Nah, kalau untuk kelas 11, coba kita lihat berapa materi. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. 9 dibagi 3, jadi masing-masing dapat 3 materi ya. Nah, untuk indikatornya berarti dari ini sekalian sendiri aja yang bagi ya. Jadi buat indikatornya berdasarkan materi. Jadi kalau kelas 10 itu satu kelompok dapat 2 materi buat indikatornya. Eh, indikator untuk 2 materi, kemudian kelas 11 indikator untuk 3 materi per kelompok. Bisa dipahami atau bingung? Halo? Bisa dipahami? Halo? Kalau yang indikator kemarin kita bikin itu, kalau berbeda dengan materi yang kita dapat sekarang gimana, Bu? Ya sesuai dengan materi nanti biar ke depan semuanya itu dapat materinya kebagi-bagi. Jadi nanti kalian punya lengkap kelas 10 dan kelas 11. Ya. Misalnya udah sama nih ya. Jadi ya mau nggak mau ya harus dikerjain lagi. Gitu. Nah, jadi di sini adalah sumber utamanya. Jadi kalau misalnya kalian nanti mau buat tinjauan pustaka ya, kalian bisa gunakan sumber yang primer ya. Jadi tidak menggunakan sumber-sumber sekunder. Nah, di sini dalam buku ini menjelaskan tentang taksonomi Bloom yang sudah revisi serta kata kerja operasionalnya ya. Dan di sini sebenarnya sesuai juga dengan silabus yang ditetapkan oleh pemerintah ya, di mana eh, dalam dimensi pengetahuan itu ada 4 jenis, ada factual knowledge, ada conceptual knowledge, procedural knowledge, kemudian ada metacognitive knowledge. Nah, kemudian ada dimensi kognitif, ada recognizing, recalling. Ini ada yang pertama ini adalah knowing ya. Nah, eh,
understand, apply, kemudian analyze, evaluate, create. Nah, itu sebenarnya ringkasannya. Jadi ini bisa dijadikan rujukan utama ya dalam misalnya kalian ada tinjauan pustaka tentang hal ini. Jadi tidak pakai sumber primer. Nah, kemudian kita lihat ya lebih ringkas mengenai taksonomi Bloom ini. Ya, jadi taksonomi Bloom ini disusun oleh Benjamin Bloom pada tahun 1949 yang mengajukan idenya tentang pembagian taksonomi kognitif untuk mempermudah proses penyusunan bank soal sehingga memiliki tujuan pembelajaran yang sama. Bloom bersama timnya mempublikasikan taksonomi tersebut pada tahun 1956. Kemudian David Caldwell, seorang dari anggota tim Bloom, mengusulkan revisi untuk 45 tahun kemudian ya. Setelah dipublikasikan tahun 1956, kemudian direvisi pada tahun 2001 ya. Kemudian Caldwell ini bekerja sama dengan ahli psikoedukasi, yaitu Anderson dan teman-temannya, yang menyajikan revisi taksonomi Bloom. Ya. Lalu apa alasan kenapa adanya revisi taksonomi Bloom ini? Karena melihat perkembangan dari dunia pendidikan saat ini di mana ada perbedaan ya di 50 tahun yang lalu dengan yang sekarang sehingga revisi taksonomi Bloom ini diperlukan agar menyesuaikan dengan kondisi yang ada pada saat ini. Nah, apa saja yang berubah dari taksonomi Bloom yang sebelumnya? Yang pertama, revisi taksonomi Bloom memfokuskan pada aplikasi. Kemudian perubahan dari terminologi ya. Jadi kalau taksonomi Bloom yang sebelumnya itu bidangnya masih sempit ya, hanya untuk bidang penyusunan soal saja, tetapi untuk revisi taksonomi Bloom yang sudah direvisi ini bisa mencakup 3 bidang yaitu penyusunan kurikulum, instruksi pengajaran, dan asesmen. Jadi kalau yang dulu itu hanya mencakup dalam asesmen saja ya, dalam penyusunan soal. Tapi kalau yang sekarang mencakup bidang kurikulum, instruksi pengajaran, ini penyusunan perencanaan pembelajaran ya, dan asesmen. Selanjutnya beberapa terminologi. Dalam taksonomi Bloom yang lama, penekanan lebih diberikan pada keenam kategori kognisi. Dan kalau yang sekarang, revisi taksonomi Bloom lebih menekankan pada subkategori yang lebih spesifik untuk mempermudah penyusunan kurikulum, asesmen, dan instruksi pengajaran. Pembahasan mengenai subkategori diungkapkan dalam ketiga buku yang tadi ya, buku yang tadi saya tunjukkan. Perubahan ini dipengaruhi oleh riset progresif dari bidang pendidikan, neuroscience, dan psikologi. Dalam taksonomi Bloom yang lama, kategori knowledge menjadi kategori utama tingkat pertama. Kemudian dalam revisi taksonomi Bloom mengeluarkan kategori knowledge dari taksonomi dan menjadikan ukuran yang harus dicapai. Artinya knowledge adalah pencapaian kognisi itu sendiri. Terminologi knowledge dibagi menjadi subkategori yang disesuaikan dengan perkembangan di bidang neuroscience, yaitu ada knowledge pengetahuan faktual, pengetahuan konseptual, pengetahuan prosedural, dan pengetahuan kognitif. Nah, ini digunakan ya di dalam KI 3 ya.
KI 3 itu kan siswa mampu menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan pengetahuan metakognitif ya. Nah, subkategori ini membantu pengguna dalam mengklasifikasikan learning objective atau tujuan pembelajaran atau juga menyusun asesmen. Nah, ini menyusun indikator penilaian ya yang lebih sederhana. Subkategori ini diletakkan pada tabel lempanan dan dipasangkan dengan 6 level proses kognitif revisi taksonomi Bloom pada baris atas. Pembuatan matriks ini mempermudah penyusunan tujuan pembelajaran, instruksi belajar, ini maksudnya perencanaan pembelajaran ya, dan asesmen. Kategori kognitif dalam revisi taksonomi Bloom dibuat lebih konsisten dengan objektif yang ingin dicapai. Revisi taksonomi Bloom mengubah ke 6 kategori yang berupa kata benda dalam taksonomi Bloom yang lama menjadi 6 kategori utama proses kognitif yang berupa kata kerja. Penekanan pada kata kerja ini mengajak pengguna untuk mudah mengidentifikasi pada level kognisi manakah sebuah learning objektif atau tujuan pembelajaran akan dicapai pada suatu aktivitas belajar dan akan dilakukan ataupun suatu asesmen yang akan dibuat. Ya, kita coba perhatikan tabelnya ya. Nah ini, tabelnya ini yang tadi ini ya. Dievaluasi udah bahas taksonomi belum ya? Atau belum? Belum. Dievaluasi Udah. udah. Berarti udah kenal ya tentang taksonomi belum ini. Nah, jadi em, kita gunakan ini dalam menyusun indikator pencapaian kompetensi, juga dalam menyusun indikator penilaian ya. Referensinya sudah banyak, nanti silahkan dibaca saja. Dan ke depan kita dalam menyusun RPP tidak hanya menyusun eh, indikator saja, tapi nanti ada pengembangan materi, pengembangan kegiatan pembelajaran ya. Nah, eh, mungkin kayaknya agak kecepatan ya kita kuliahnya, karena ternyata indikator 2 pertemuan dan udah dikerjakan, sudah selesai. Jadi mungkin bisa dari sekarang dirancang. Misalnya kalian Bu, sudah jelas dapat materi mohon maaf. 1 dan 2, gimana? Halo, gimana? Gimana Mas? Kami itu kemarin yang pas bikin indikator itu Mm-mm. dari satu materi, Bu. Satu materi, kemudian maksudnya gimana? Tadi kan apa? Berarti ini nanti dilengkapin sampai itu ya, sampai satu satu ini satu 2 semester. Kalau saya lihat yang kelompok 1 ini, kalau makanya saya bilang tadi ini dikasih dikasih apa? Dikasih penjelasan di atasnya. Yang kalian buat ini indikator 1 semester apa 1 tahun? Kalau yang kelompok 1 mulai dari metode hakikat ilmu kimia sampai bentuk molekul, berarti 1 semester ya? Iya, Bu. Kelompok 2 ini semester 2-nya kan? Iya kan? Semester 2-nya kan? Oh, semester 2-nya kan? Kelompok 2. Kelompok 3 ini semester 1-nya. Nah, karena tadi kita biar semuanya kita punya ya dari semester gasal dan semester genap, maka kita bagi, kita langsung bagi materi. Jadi kalau misalnya kelompok 3 dapat materi
materinya materi 5 dan 6, artinya indikator yang kalian buat ini silahkan dilengkapi saja. Atau ya memang seperti yang saya bilang tadi, untuk semua kelompok silahkan dilengkapi 1 tahun, semester gasol dan semester genap. Biar kalau mau copy dari punya temennya juga nggak masalah. Kan punya temennya udah ngerjain yang genap kan, bisa ditambahkan aja ke punya kalian. Yang gasal bisa ambil yang punya temennya yang genap. Terus kita saling bertukar aja, nggak masalah. Karena nanti penilaiannya juga saya lihat per minggu apa perkembangannya gitu. Jadi makanya enaknya pakai Google Sheet ini. Jadi saya tahu, oh minggu lalu kan ini belum dikerjain. Kalau memang udah ada penambahan, saya tahu ada penambahan apa saja. Kalau saya lihat ini semuanya udah ngerjain sesuai dengan semesternya. Jadi tinggal ambil aja dari kelompok yang lain yang sudah dibuat. Nggak apa-apa, nggak masalah. Nanti juga ujung-ujungnya RPP-nya juga akan kita bagi bersama sehingga setiap orang punya RPP yang lengkap kelas 10, kelas 11. Gimana? Ada pertanyaan lain? Tidak, Bu. Tidak ada? Oke. Nah, jadi karena udah dibagi materi, kalian sudah bisa merencanakan sebelum memang saya sampaikan tentang menyusun kegiatan pembelajaran, menyusun materi. Dari sekarang bisa kalian cicil ya dalam penyusunan materi, bahan ajar ya. Misalnya kalau kelompok 1 dapat bahan ajar semester 1, materi 1 dan 2, dari sekarang sudah bisa disusun materi ajarnya, cari bahan ya sambil eh, carilah di buku-buku, diketik di Word ya. Kemudian kalau kalian sekarang lagi belajar metode pembelajaran, kalian bisa cari juga metode pembelajaran yang tepat untuk materi kalian ya. Misalnya kelompok 2 materi 3 dan 4. Materi 3 dan 4 itu tentang apa? Kalau saya sendiri ya memang saya nggak hafal urutan materi ya di SMA karena saya juga nggak ngajar SMA ya kan mana saya hafal. Jadi tentang apa itu materi 3 dan 4 kalau semester gasal kelas 10 tentang elektrolit ya, ikatan kimia dan elektrolit. Halo, ikatan kimia dan elektrolit. Hakikat ilmu kimia, kemudian struktur atom, kemudian ikatan kimia dan elektrolit ya. Ya, ikatan kimia dan elektrolit. Jadi bisa kalian cari dari sekarang metode pembelajaran apa yang pas untuk materi elektrolit dan non elektrolit serta materi ikatan kimia. Caranya bagaimana? Caranya coba dicari di Google Scholar ya. Coba saya sambil sampaikan ya. Jadi cari di Google Scholar ya. Jadi kalian memilih atau